Baik, selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Apa itu hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum adalah di mana momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Maka P1 ditambah P2 ini nanti akan sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen, yang artinya adalah M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Aksen di sini artinya adalah setelah tumbukan. Di sini tidak ada aksen, artinya adalah sebelum tumbukan. Jadi Bapak saya tuliskan di sini adalah sebelum tumbukan, dan di sini adalah setelah tumbukan. Jadi hukum kekekalan momentum itu ada berbicara tentang tumbukan sebelum dan setelahnya adalah sama atau conserve. Baik, sekarang contohnya adalah seperti apa? Kita perhatikan di sini adalah sebuah bola. Bola M1 bermasa misalnya adalah kita katakan 5 kg. Kemudian kita katakan V1-nya dengan kecepatan awalnya, bola yang bergerak misalnya ke kanan dalam sebuah bidang, ya, bidang datar. Misalnya kecepatannya adalah 2 meter per detik. Kemudian menunggu bola lain M2, ya, M2 misalnya masanya adalah 10 kg. Kemudian kecepatan benda kedua di sini adalah bergerak diam, ya, bergerak diam, yaitu sama dengan 0. Jadi yang mau ditanyakan di sini adalah berapakah kecepatan benda kedua setelah benda satu menunggu benda kedua, di mana benda pertama kecepatannya adalah setelah tumbukan misalnya adalah ke kiri, ya, ke kiri misalnya adalah minus 1 meter per detik. Maka berapakah kecepatan bola kedua setelah ditunggu oleh benda pertama? Baik, maka kita gunakan rumus M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Baik, M1 kali V1 yaitu berapa? 5 kali 2 ditambah M2 dikali V2 10 dikali 0, karena V2 nya sama dengan 0 atau benda diam, sama dengan M1 dikali V1 aksen yaitu 5 dikali minus 1 ditambah M2 V2 aksen yaitu M2 nya 10 kg dikali V2 aksen yang ditanyakan dalam soal. Maka 10 ditambah 0 tetap sama dengan minus 5 ditambah 10 V2 aksen. Maka V2 aksen sama dengan 10 V2 aksen, tetap, ya, 10 V2 aksen sama dengan 10 dikurang minus 5 yaitu sama dengan 15, sehingga V2 aksen sama dengan 15 dibagi 10, ya, sama dengan 1,5 meter per detik. Jadi dari sini positif kita mengetahui bahwasanya benda kedua itu bergerak dengan kecepatan V2 aksen atau setelah tumbukan adalah 1,5 meter per second. Nah, ini adalah V2 aksen dari masa benda kedua tadi, ya. Jadi dia bergerak ke kanan 1,5 meter per second, sementara si benda pertama bergerak ke kiri setelah tumbukan dengan kecepatan 1 meter per detik ke kiri. Baik, sampai di sini kita mengerti bahwasanya momentum sebelum dan setelah tumbukan adalah sama atau tetap. Kemudian kita pelajari pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai tumbukan. Ya. Tumbukan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan collision. Ya, collision atau tumbukan ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah lenting sempurna.
Ini adalah lenting sempurna. Lenting sempurna ini adalah tumbukan di mana koefisien restitusi atau E ini adalah sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah tidak, kebalikan dari lenting sempurna, yaitu tidak lenting sempurna atau tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sempurna ini koefisien restitusinya adalah E sama dengan 0. Jadi bendanya masuk ke dalam. Nanti kita lihat contoh kasusnya. Kemudian yang ketiga adalah lenting sebagian. Lenting sebagian ini di mana koefisien restitusinya adalah di antara 1 dan 0. Jadi E itu di antara 1 dan 0. Jadi begini dia, tumbukannya ada 3 jenis. Nah, yang pertama adalah contoh lenting sempurna. Misalnya, contoh lenting sempurna misalnya sebuah bola, ya, bola bermassa M1 misalnya, M1 kita katakan adalah 10 kg, kemudian kecepatannya adalah 2 meter per detik, ya, bergerak ke kanan misalnya, menunggu bola lain yang diam, ya, M2 misalnya 20 kg, diam ya, P2, maka kalau diam kecepatannya adalah 0. Oke? Lalu kemudian setelah benda satu menunggu benda yang kedua, maka benda yang ke satu ini adalah terpental, ya, terpental. Kemudian benda yang kedua ini juga akan bergerak. Kita nggak tahu kemana, sama-sama bergerak ya benda yang keduanya juga. Yang mau ditanyakan di sini adalah berapakah V1 aksennya, kemudian berapakah juga V2 aksennya. Maka di sini contoh kasus adalah tumbukan lenting sempurna. Kita gunakan persamaannya. Pertama adalah persamaan umum. Ini dia persamaan umumnya. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Oke. Maka M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kita masukin angkanya ya. M1 dikali V1 maka 10 dikali 2 ditambah M2 dikali V2 20 dikali 0 sama dengan M1 kali V1 aksen yang dicari ya, 10 V1, M1 nya 10 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen yaitu 20 V2. Maka di sini 20 2 kali 10 20 kali 0 0 sama dengan 10 V1 tambah 20 V2. Bagaimana jika ini kita bagikan dengan 10? Maka di sini adalah 2, karena 20 bagi 10 adalah 2, sama dengan V1 aksen ya, aksen ditambah 2 V2 aksen. Iya, ini adalah persamaan 1. Maka persamaan 2-nya supaya bisa dijawab V1 dan V2 maka ada 2 persamaan minimal ya. Maka persamaan keduanya adalah ini. Di sini Bapak kasih tahu bahwasanya I ini adalah V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Jangan lupa tanda minus. Maka minus E yaitu 1 sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen 1 aksen bagi V2 dikurang V1. V2 nya adalah kecepatan kedua yaitu 0 dikurang V1. V1 nya adalah 2. 0 dikurang 2 maka hasilnya adalah 1. Ya, hasilnya adalah 1 sama dengan minus V2 aksen ditambah V1 aksen dibagi minus 2. Ya, kalau kita kalikan silang menjadi minus V2 aksen ditambah V1 aksen sama dengan minus 2. Nah, supaya tidak ribet dengan minus-minus, kalikan dengan minus. Semuanya kalikan dengan tanda minus, maka V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan 2. Baik, ini adalah persamaan 2. Lalu kita gunakan, kita masukin ke dalam persamaan di mana
yang sama-sama memiliki V1, ya memiliki koefisien, yaitu hanya koefisiennya sama gitu ya. Maka angkat persamaan 1 menjadi 2V2 aksen ditambah V1 aksen sama dengan 2. Oke, supaya habis, maka ini dijumlahkan, habis 2 tambah 2 sama dengan 4, V2 aksen ditambah 2 V2 aksen sama dengan 3 V2 aksen, sehingga V2 aksen sama dengan 4/3 meter per detik. Baik, kemudian untuk yang V1 aksen, ambil persamaan 1. Maka persamaan 1 menuliskan bahwasanya 2 itu sama dengan V1 aksen ditambah 2 dikali V2 aksen. V2 aksennya adalah 4/3. Maka 2 sama dengan V1 aksen ditambah 8/3. Maka V1 aksen sama dengan 2 dikurang 8/3. Ini sama dengan 3 kali 2, 6 dikurang 8 minus 2/3 meter per second. Sehingga dapat kita ketahui bahwa V1 ini adalah arahnya ke kiri. Maka ketika benda yang pertama menuju benda yang kedua, benda yang pertama itu ya, benda yang pertama M1 ini terpental ke kiri. Oke, dengan kecepatan minus 2/3 meter per second. Sementara benda yang kedua ini kita gambarkan di sini M2 ini ke kanan tetap dengan kecepatan 4/3 meter per second. Iya, jadi positif ke kanan, negatif ke kiri. Baik, sampai di sini kita lanjutkan kembali untuk contoh soal berikutnya. Untuk tumbukan tidak lenting sempurna, di mana E sama dengan 0. Baik.